Aura Cinta yang pernah mengkritik Kang Deddy Mulyadi tentang wisuda dan gusuran rumah memang nggak ada habis-habisnya guys. Kali ini dia membuat video untuk membela dirinya. Padahal apa yang dikritik itu salah guys. Bahkan menjadi bulan-bulanan para netizen Indonesia. Dan ternyata setelah diselidiki lebih dalam lagi, Aura Cinta ini bukan warga Jawa Barat guys, melainkan Solo. Dan kalau menurut gua, kalau Aura Cinta ini nggak suka dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, ya tinggal pergi keluar dari Jawa Barat, nggak usah banyak bacot. Dan pernyataan dari Aura Cinta ini mendapatkan respon dari salah satu presenter TV guys, di mana presenter TV ini menjelaskan cara gamblang apa yang dilakukan oleh Aura Cinta ini salah. Halo, saya Aura Cinta. Sekarang lagi banyak banget hal yang nggak bisa saya kendaliin. Di sini saya cuma ngingetin aja, untuk video yang saya viral, saya nggak bermaksud untuk menentang siapa-siapa, tapi lebih ke rasa tentang keprihatinan dan rasa emosional atas apa yang saya alami dan apa yang saya lihat secara langsung. Gak ada musyawarah, gak ada penjelasan, dan gak ada kompensasi yang jelas. Saya cuma menyuarakan apa yang menurut saya harus diperjuangin sebagai manusia. Dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan disitu jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur, saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya, bukan hanya cuma sekedar potongan ekspresi. Terima kasih. Ada seorang adik yang tidak terima kalau acara perpisahan atau acara wisuda untuk anak sekolah ditiadakan. Sebelum aku berkomentar dengan permasalahan arah ke sana, ini disclaimer dulu, adik ini kan viral karena membuat sebuah video pada saat rumah di sekitaran bantaran sungainya dia digusur. Jadi video itu adalah sebuah kritikan kepada pemerintah yang seolah-olah pemerintah ini, semua aturan pemerintah mengorbankan rakyat kecil, seperti contohnya keluarga adik tersebut. Dan salah satu kalimatnya pun dia juga berkritik bahwasanya kenapa acara perpisahan atau acara wisuda untuk anak sekolah ini ditiadakan. Karena mungkin adik ini menganggap bahwasanya itu adalah sebuah kenangan yang tidak akan bisa dilupakan, dan tidak semua anak SMA atau anak sekolah pun itu akan lanjut ke jenjang bangku kuliah. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Tapi perlu kamu ingat, rumah yang kamu dirikan bersama keluarga kamu itu adalah bukan tanah milik kamu. Bahkan orang tua kamu juga mengakui kan kalau itu ya udah beli di tetangganya, orang tuanya ngasih dan tanpa ada surat tanah, itu nggak ada. Dan tanah itu memang kayaknya milik pemerintah daerah sana juga kan. Nah, digusur atau dirapikan lah ya bahasa halusnya. Itu fungsinya untuk membenahi tata kota yang berada di kota kamu. Dan itu pun juga untuk rakyat-rakyat sana. Kalaupun kamu berbicara tidak ada sosialisasi yang bilang kepada kita bahwasanya kita akan digusur dan kita akan mau kemana, itu nggak ada. Nah, poinnya di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang kamu tidak terima nih kalau perpisahan atau wisuda sekolah itu ditiadakan. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Pihak sekolah pun merasa makan buah si malakama, yang dimana kalau perpisahan ditiadakan murid-muridnya merasa tidak terima, tapi kalau diadakan otomatis harus ada dana yang ada. Dana yang ada ini minta ke siapa? Otomatis minta ke wali murid. Bebannya ke siapa? Bebannya ke orang tua kamu. Aku paham adik ini tuh sebenarnya meminta untuk diadakan perpisahan atau wisuda untuk anak sekolah, tapi secara gratis alias biayanya ditanggung oleh pemerintah. Adik, dengarkan tante sekali lagi ya. Logika kamu bisa sampai nggak kalau dana yang ada di pemerintah itu jauh akan lebih penting untuk menggratiskan seluruh sekolah negeri dari SD sampai SMA
Daripada dana itu diperuntukkan untuk acara perpisahan 1 hari. Kalau kamu keterima kuliah dan pingin cari kerjaan freelance, yaitu kru event organizer, coba deh cek untuk buat acara event itu berapa puluh juta. Nanti kamu akan sadar dan tahu kok, jancuk larang yo. Dan ya, aku pun juga setuju sama katanya Kang Deddy. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah. Dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang. Dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya. Aura Cinta ini memang agak lain guys. Dia ini hanya memikirkan dirinya sendiri, nggak memikirkan nasib para orang tua yang nantinya akan mengeluarkan biaya untuk perpisahan. Padahal sudah jelas ya, uang 1 juta itu sangat besar. Apalagi di zaman sekarang mencari uang itu susah. Jadi lebih baik daripada digunakan untuk perpisahan, untuk kebutuhan lain kan lebih bermanfaat. Dan ternyata dukungan untuk Kang Deddy Mulyadi tentang kebijakan-kebijakan yang dia buat itu mendapat banyak dukungan dari masyarakat Jawa Timur guys. Deddy Mulyadi, gubernur konten, tepat sekali. Dan saya setuju dengan statement itu. Tapi bayangkan, andai semua gubernur seperti Pak Deddy Mulyadi dan itu dikontenin, bayangkan kita sebagai masyarakat akhirnya tahu apa yang dia kerjakan. Jadi kita tahu nih, mereka ini ngerjain apa sih, anggaran ini lari kemana. Jadi jelas, transparansi seperti apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi. Itu contoh yang baik. Gimana menurut kalian netizen? Coba komen. Buat para netizen dimanapun berada yang dalam setiap waktu memberikan supporting pada saya untuk terus mengembangkan pikiran, gagasan, dan tindakan yang nyata, terukur, berdaya guna, dan berhasil guna bagi kepentingan bangsa, saya mengucapkan terima kasih ya. Tanpa Anda semua saya bukan apa-apa. Kemudian juga saya sampaikan mengenai kalimat gubernur konten dari Pak Rudi Masud, sahabat saya, gubernur Kalimantan Timur. Itu sebenarnya tujuan awalnya dia itu ingin muji saya. Jadi tidak ada tujuan memberikan stigma negatif. Karena saya tahu beliau sejak dulu sahabat saya di Partai Golkar dan sampai hari ini masih bersahabat dengan baik, bahkan sering memberikan supporting semangat pada saya untuk terus mengembangkan pikiran dan gagasan. Jadi kalimat awalnya begini, Kang Deddy gubernur kontennya top. Tujuannya adalah konten-konten Kang Deddy itu top sebagai gubernur. Jadi bukan tujuannya menyatakan bahwa saya gubernur konten. Sebenarnya itu. Jadi sehingga waktu itu saya jawab, nggak apa-apa, saya jadi gubernur konten, tapi kontennya menurunkan biaya iklan dari 50 miliar ke 3 miliar. Dan saya sampaikan, biaya iklan 50 miliar, 3 miliar itu nggak ada kaitan dengan saya. Itu adalah kontrak kerjasama antara Dinas Informasi dan Komunikasi dengan kalangan media. Saya sendiri tidak menggunakan alokasi itu sama sekali. Gak ada kaitannya alokasi itu dengan konten-konten yang saya miliki. Konten saya miliki mandiri, tidak menggunakan dana APBD. Sekali lagi mandiri, tidak menggunakan dana APBD. Terima kasih ya, salam untuk semuanya, sehat, bahagia selalu. Alhamdulillah, gubernur baru, yang gubernur yang mana-mana yang baru. Bener, jangan diadain jalan-jalan, sekolahan mah yang kagak punya duit bagaimana? Seperti saya, cucu saya nggak punya duit, orang nggak punya. Penjalan-jalan mesti pakai duit katanya gope, 1.700.000. Kagak punya duit, bayinya juga kagak ada apa ya namanya itu siswa-siswa apa tuh saya kagak ngerti lah. Ya mendingan jangan diadain lah di sekolahan. Apapun udah sekolah aja gitu, udah jangan ada jalan-jalan, jangan ada apa-apa. Kalau punya duit orang tuanya, kalau kagak, saya banyak, cucu saya 11, 12, saya udah tua,
Cucu saya banyak, tapi kalau orang tuanya pada punya duit buat jalan-jalan, buat beli beras juga susah, buat belanja susah, apa mahal. Udah jangan diadain jalan-jalan. Bapak Gubernur benar, Bapak Gubernur baru, sip, Gubernur sekarang sip. Kang Deddy Mulyadi memberhentikan dana hibah ke pesantren. Simak ya sampai akhirnya, tong sapotong. Untuk pemberhentian dana hibah ke pesantren itu saya sangat setuju pisan. Naon sababna kaharti pisan atuh? Iya, Jawa Barat itu hampir memiliki 12.000 pesantren kurang lebih. Tapi yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah, pesantren anu eta deui gitu. Pesantren anu punya akses politik, pesantren anu punya orang dalam. Sedangkan pesantren-pesantren anu di kampung, anu tidak punya akses politik, tidak mengerti administrasi, boro-boro ngerti administrasi, ngerti organisasi oge henteu, mereka tidak mendapatkan bantuan. Makanya Pak Deddy memberhentikan dana hibah ini untuk sementara supaya naon, supaya merata, supaya pesantren-pesantren teh kabeh menang bantuan. Jadi henteu anu ieu mah menang bantuan 30 miliar, anu ieu 5 miliar, anu ieu sabaraha miliar, sedangkan pesantren-pesantren kecil tidak mendapatkan bantuan gitu. Padahal mereka juga sama mengajar dengan ikhlas, mengabdi ke pemerintah di bidang spiritual gitu. Jadi arti nama Pak Deddy bukan berarti tidak pro pesantren ya, justru Pak Deddy sangat pro ke pesantren. Pak Deddy mah nyaah ke pesantren leutik gitu. Makanya saya sangat setuju gitu ke Pak Deddy. Sok di dia saha coba anu kaget. Aya pesantren anu meunang dana hibah sampai 30 miliar. Sarua abi ge kaget. Pak Gub, Toboko lagi pekau Pak Gub. Di Jawa Barat siswa-siswi tidak boleh bawa kendaraan ke sekolah. Cak mana yang di Bengkulu Pak Gub? Di Bengkulu, insya Allah ya satu hal yang baik ngapuidak kita duplikasi Gubernur Jawa Barat KDM itu gubernur yang inovatif, banyak gagasan-gagasan yang positif. Salah satunya adalah kebijakan melarang anak sekolah pakai motor, diminta untuk berjalan kaki. Itu ada hal yang sangat positif. Dan di Provinsi Bengkulu sedang kita kaji, kemudian itu bisa diterapkan. Karena beberapa hari yang lalu ada 2 siswi yang berkendaraan sekolah begitu, itu tersenggol truk batu bara, meninggal dunia dua-duanya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana banyak sekali anak-anak sekolah pakai motor, tidak besim, tidak berhelm. Dan ini tentu membahayakan. Banyak sekali manfaatnya. Pertama, ketika anak sekolah jalan kaki, dia akan bangun lebih pagi, kemudian akan jauh lebih sehat, dan ada kebersamaan, dan tidak ada jarak antar si miskin dan si kaya. Insya Allah kita akan coba terapkan nanti di Provinsi Bengkulu, dan boleh warga Bengkulu boleh komen di sini setuju tidak kalau kita nanti buat kebijakan yang sama dengan KDM, boleh komen di sini insya Allah. Jadi itulah beberapa cuplikan video tentang dukungan masyarakat terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Semoga Pak Deddy Mulyadi dalam menjalankan tugasnya diberikan kemudahan dan diberikan perlindungan dari Yang Maha Kuasa guys. Karena sampai saat ini gubernur yang paling mencolok kinerjanya, yang memberikan efek yang sangat luar biasa bagi masyarakat, itu baru Kang Deddy Mulyadi guys. Ya semoga aja gubernur-gubernur lain yang berada di Indonesia mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi, tidak mementingkan gengsinya diri sendiri. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.